pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang agama. Agama ya, apa itu agama dan seperti apa agama. Dan mungkin saya tidak akan menjelaskan definisi harfiah atau istilah atau apa definisi tentang agama, tapi saya akan menjelaskan agama dalam kajian ilmiah, seperti apa agama itu dan bagaimana agama itu. Ya, agama itu merupakan fenomena universal, fenomena yang terjadi gitu kan. Nah, itu agama. Nah, ada Johim itu mengatakan bahwa ekspresi atau ungkapan pengalaman keagamaan itu bisa terjadi dalam 3 bentuk. Yang pertama dalam bentuk pemikiran, sehingga jatuhnya kepada teologi. Terus ada yang dalam bentuk tindakan. Tindakan itu seperti tata cara beribadah, terus berbuat ajaran-ajaran agama. Nah, itu berupa tindakan. Nah, ada yang dalam bentuk persekutuan. Persekutuan itu seperti misalkan kelompok agama-agama yang ada di muka bumi. Nah, itu dia. Jadi itu yang disebut dengan ungkapan pengalaman keagamaan seseorang. Pasti ada 3, ada yang bentuk pemikiran, ideologis atau ideologi, atau misalkan kaitannya dengan ajaran-ajaran, itu agama. Dalam bentuk tindakan dan seperti misalkan cara beribadah dan semacamnya, serta dalam bentuk persekutuan atau dalam bentuk perkumpulan agama tertentu. Nah, agama akan menjadi bahan pemikiran para penganutnya dan juga para ahli dalam bidang yang beragam seperti filsafat, teologi, sejarah, psikologi, sosiologi, antropologi, dan lain-lain. Jadi agama bisa kita lihat atau bisa kita kaji dari berbagai macam sudut pandang. Bisa versi filsafat, jatuhnya nanti misalkan ke kajian kalam. Terus ada yang teologi, terus ada yang sejarah, kita mengkaji dari segi sejarahnya. Terus ada yang psikologi, bagaimana dampak psikologis seseorang terhadap dalam beragama, sosiologi dan antropologi dan sebagainya. Jadi agama bisa kita lihat atau bisa kita teliti dari berbagai macam sudut pandang. Kajian terhadap agama ada yang menekankan pada aspek ajaran dan ada juga pada gejala-gejala keagamaannya. Nah, ini dia fenomena keagamaan dapat kita lihat belakangan ini itu menekankan pada 2 titik, yaitu dari versi ajaran seperti ideologi dan pemahaman gitu. Nah, itu ajaran, dan ada juga gejala-gejala keagamaannya. Misalkan gejala-gejala keagamaannya itu fenomena-fenomena keagamaan yang terjadi. Masuk di dalamnya juga atribut-atribut keagamaan seperti kalau misalkan di dalam Islam itu kita menggunakan mukennah untuk sholat qopiah, untuk sholat sarung gitu, itu kan fenomena-fenomena atau gejala-gejala keagamaan. Nah, kalau ajaran itu misalkan bacaan-bacaan sholat di dalam bacaan-bacaan saat kita sholat, nah itu kan ajarannya. Nah, posisi seorang sosiolog, karena kita banyak kajian tentang sosiologi, jadi saat sosiolog memahami kajian keagamaan, maka dia harus memahami makna yang diberikan oleh para penganut agama terhadap agamanya sendiri dan berbagai hubungan agama dengan struktur sosialnya dan dengan aspek budaya lainnya seperti ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi sebagai seorang sosiolog, dia harus mengkaji agama sesuai dengan yang dianut oleh agama tersebut. Misalkan saya mengkaji tentang agama Islam, jadi bagaimana saya masuk ke dalam agama Islam itu sesuai dengan apa yang dianut oleh orang Islam. Atau misalkan saya mengkaji tentang agama Hindu misalkan. Nah, bagaimana saya memaknai Hindu sama persis seperti apa yang dideskripsikan atau apa yang dimaknai oleh orang-orang Hindu itu. Tidak harus saya harus masuk Hindu, enggak ya, tapi masuk ke dalam hal itu. Seorang sosiolog agama
tidak harus mengidentifikasikan dirinya sebagai penganut agama tersebut, tetapi juga tidak perlu menghindar dari agamanya. Nah ini dia, jadi misalkan saya mengkaji agama Hindu, tidak harus saya langsung masuk, saya juga harus masuk ke agama Hindu, atau bahkan mungkin saya kemudian antipati, justru sebaliknya. Jadi harus melebur, biar tidak ada sekat. Kita sering mendengar yang ada terbagi menjadi dua ya, ada yang namanya agama samawi dan ada yang nama istilahnya agama bumi. Apa itu gitu? Jadi agama samawi atau agama langit gitu ya, itu adalah agama-agama yang lahir atau turun dari langit. Istilahnya seperti apa ya? Contohnya itu apa itu agama samawi itu? Misalkan seperti rumpun-rumpun agama samawi itu seperti agama Kristen, Yahudi, Katolik, Islam. Nah itu masuk rumpun agama samawi. Nah agama bumi itu yaitu agama-agama dinamisme, animisme gitu, agama-agama Hindu, Buddha gitu. Apa perbedaan antara agama samawi dan agama bumi? Biasanya agama samawi ditandai dengan dia percaya tentang kehidupan setelah kematian gitu. Misalkan setelah manusia mati, dia akan diganjar atau mendapat dari amal perbuatan di dunia, dia akan diganjar dengan kalau baik akan masuk surga, kalau jahat akan masuk neraka gitu. Jadi percaya tentang kehidupan setelah kematian. Nah berbeda dengan agama bumi, mereka lebih percaya tentang adanya reinkarnasi. Jadi manusia yang meninggal dia akan hidup kembali, bereinkarnasi lagi. Nah seperti itu. Jadi mereka tidak percaya tentang adanya surga neraka. Versi mereka adalah reinkarnasi, bentuk reinkarnasi itu sendiri. Nah ciri yang lain dari agama samawi dan bumi itu adalah agama samawi biasanya lebih cenderung memiliki struktur kitab suci yang mirip, jadi rada mirip. Kita lihat ya, kitab suci misalkan agama Yahudi dan Kristen itu agak mirip. Kristen ke Islam pun gitu, Injil ke Islam, ke Al-Quran itu kan ada beberapa kesamaan gitu, satu garis gitu. Berbeda dengan agama bumi. Agama bumi karena dia agama yang lahir di bumi gitu, agama nenek moyang, dia lahir seperti animisme dan dinamisme. Dia tidak memiliki struktur kitab suci yang satu garis. Jadi dia rumpun-rumpun sendiri gitu kalau agama bumi. Jadi lebih banyak bercerita tentang kehidupan manusia karena agama bumi dibentuk oleh manusia ya. Jadi bagaimana proses manusia, pencarian manusia untuk mencari Tuhan. Itu dia tentang perbedaan antara agama samawi dan agama bumi. Nah, kira-kira kalian mungkin ada atau menemukan hal lain perbedaan tentang agama samawi dan agama bumi? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Akan saya apresiasi sekali kalau misalkan kalian dapat menemukan dua perbedaan yang paling krusial. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.